di podcast CFMWI. Ini yang kedua ya. Yang kedua. Aku excited banget. Sangat excited Dirga. Jadi ini kita masih melanjutkan kolaborasi kita dengan CFMWI dan podcast seputar Karuan Show. Yang disingkat Podcast mana yang explicit content tapi diajak kolaborasi sama kampus yang muslim banget. Wah. Kita doang. Karena kita masih memenuhi standar aman. standar SNI. SNI aman tuh masih ada. Karena kita masih mau di request ya. Iya. Karena kita masih butuh alat. Lo tahu nggak SNI Apa? kepanjangan dari apa? Apa? Standar Nasional Islami. Oh, untuk ini. Iya, untuk ini. Kita nggak boleh ngomong jorok, kita nggak boleh ngomong yang kasar-kasar. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh dong. Gimana sih? Nggak. Bukan nggak boleh, tapi nanti editor yang edit harus. Biar dia yang lebih semangat. Iya. Buat pelajaran juga. Kemarin itu kita mengundang orang yang bekerja di radio. Sekarang kita mengundang lagi orang yang sempat menjadi kontroversial di sosial media. Waduh. Seorang teman lama nih. Satu kampus juga sama gua, sama Kevin. Sahabat pena ya. Sama-sama. Wah, bukan sahabat pena lagi gua. Apa tuh? Sahabat nggak dapat lagi gua. Sahabat Noah. Waduh. Gitu. Iya gitu. Maaf ya guys Karkula. Iya. Jadi kalau lo masih ingat nih teman seputar Karyawan Show dan si listeners gitu ya. Teman seks. Oke. Di beberapa episode lalu kita sekitar di Oktober kita mengundang orang yang cukup membuat sosial media rame. Bukan lagi. Bukan lagi, sangat-sangat rame. Sangat rame sampai akun Instagramnya Hilang. Sebelum hilang gue inget banget dulu kayaknya di bawah 1.000. Setelah kejadian itu swipe up kayaknya. Bisa swipe up 32 ribuan ya. 32.000 Pak. Kita berkenan Aldi lagi. Admiraldi Hardian _ Instagramnya bener ya? Yang baru. Underscore dulu baru Oh, Admiraldi. underscore dulu baru Admiraldi ya. Jadi kalau misalkan teman dan si listeners gitu ya, ngelihat di sosmed ada Admiraldi Hardian yang lama, itu bohong ya? Bukan bohong, udah nggak ada Pak akunnya Pak. Oh namanya berubah ya? Udah nggak ada akunnya. Duh sayang sekali itu. Padahal bisa membantu uang. Padahal bisa membantu Podsex untuk naik lagi. salah satu akun yang engagement rate-nya tinggi membantu kami untuk menembus 20 besar Indonesia. Sekarang tiba-tiba sudah tidak ada account-nya, kita turun jauh. Tapi kita sebelum ngebahas tentang Aldi di dunia TV ini Di. Yes. Gue pengen nanya dong Di, dulu kan tadi Dirga ngomong lu kuliahnya barengan nih sama Dirga, tapi ngambil jurusannya apa? Gue dulu ngambil jurusannya hukum bisnis. Business law. Lo ngambil hukum bisnis. Iya. Kerja lu pertama kali setelah lulus apa? Masuk Trans TV gue. Langsung di Trans TV? Langsung. Lu gak ada ketertarikan untuk ngambil yang sesuai dengan jalur lu gitu? Di law firm gitu. Tidak. Kenapa? Saya tidak pintar. Terus ngapain lu masuk bisnis lo kalau lu Fun fact. Gua sama Ali ini kan beda angkatan ya, setahun atau 2 tahun gue lupa. Kita ini ketemu di mata kuliah ulangan gitu. Kelas ulang. Jadi Dirga yang downgrade ya? Ya kurang lebih. Tapi sama-sama ngulang. Intinya mah sama-sama telat lulusnya. Tapi lebih tua lu kan? Iya. Harus di underline itu kan? Lu jadi langsung masuk ke Trans TV. Iya. Ini lu jadi apa waktu itu? Kreatif. Pas gue masuk itu jadi PA. Bukan personal assistant kan? Bukan dong. Production assistant. assistant. Oke, jadi emang ini jauh banget nih dan si listeners gitu ya. Iya, parah. Kuliah Aldi yang ngambil business law, terus kerjanya di media gitu. Iya, betul. Kenapa lu tertarik untuk mengambil media? Sebenarnya waktu itu tuh gue tuh lulus kuliah tuh gue belum tahu mau jadi apa. Yang jelas gue abis lulus kuliah kan lulus gue lama ya. 7 tahun 6 apa 7 ya? Nggak mungkin Le. Nggak mungkin Le. Lo 7 tahun lo nggak mungkin Le. Gue aja setelah lo Le. kerja gara-gara kerja. Gue 2017 Iya gue tahu dir. Lanjut. Gue 6 tahun kalau nggak salah gue kuliah. 6 tahun. Iya, teman-teman gue udah ludes tuh Pak. Udah hilang. Jadi sisa lu doang, beberapa orang apa lu doang? Iya, beberapa orang lah yang lebih ini di bawah. Lebih di bawah.
Tapi lu pas ikut kelas-kelas ngulang gitu pasti lu di underestimate sama anak-anak bawah gak sih? Oh, enggak. Bang. Iya. Dihormatin tetap ya. Iya, Bang, gue juga ngerasain tuh. Iya Sama di Binus tuh mereka respect. Tandanya ketika misalkan Dirga Kalau- bareng sama Ale. Ale juga gitu, Bang. Enggak, karena Karena gua gua nggak nggak itu. kenal. Gua pokoknya di kelas ulangan itu isinya tua-tua semua nih. Iya. Oh. Angkatan gue atas gue sama angkatan Ale. Jadi kayak ya udahlah sama-sama tua lah, udahlah yang penting lulus. Ah, oke. Untung dosennya mau membantu. Pak Arif, terima kasih Pak Arif. Jadi gampang lulus ya? Iya, gampang banget lulus. lulusnya. Wah, gue terhimpit dengan anak Sunip. Oh iya bener. Iya. Anak mana lo? Anak mana lo? Al-Azhar lah. Oh iya tempat ini dong. Di tempat ini. Bagus lagi nih tempatnya. Iya, bagus. Sama Binus jauh tuh ini studionya. Jilat terus. Gila. Luas lagi. Apanya? Ini ruangannya. Oh iya. Oh iya bener sih, setuju sih gue. Bulat lagi. Apanya? Mikrofonnya. Oh iya. Enggak tuh enggak bulat lonjong. Apanya? Mic-nya. Oh, kena sendiri. Menjebak diri sendiri. Nah, Kena lagi gua. gini Le, di saat lo kuliah bisnis lo, yang kayaknya serius banget nih, Iya. ya kan kalau orang bisnis lo wah serius. Di saat lo masuk media serius juga, cuman mostly lebih banyak senang-senang. Iya, lebih banyak funnya lah jauh. Di saat lo harus adjust yang tadinya lo ngurusin bisnis dan lo, terus tiba-tiba ke media sebagai PA lagi, Iya. lo nol banget tuh gimana tuh awal mulanya tuh? Jadi pas gua awal-awal masuk tuh kan knowledge gue tuh sebenarnya zero banget waktu masuk Trans. Jadi waktu gua masuk Trans itu gua kira production assistant kan kalau di website Trans itu kan ada job desk-nya, membantu proses produksi gitu kan. Udah itu doang. Iya, itu doang. Tapi detail-detailnya tuh nggak ditulis detail gitu. Jadi pas gue masuk itu gue kan kerjaan gue tuh kayak FD. Oh. Jadi gue salah emang sebenarnya dari awal gue masuk tuh sebenarnya gue salah. Lu berharap seperti floor director yang ngatur Iya. stage, Iya, ngatur kayak floor gitu. penonton dan Iya lain-lain. betul. Ternyata itu malah jadi production assistant itu lebih ke editing, teknis segala macam kan. Dan itu makanya gue di posisi itu gue bertahan cuman 2-3 bulan gitu. Udah gitu gue pindah jadi kreatif gitu. Oh, itu pindah itu lu minta untuk pindah atau dipindahin? Gue request ke produser gue. Oh, boleh ya? Boleh. Jadi kalau di TV itu yang kita bisa pindah divisi lain tuh apa aja biasanya? Sebenarnya semua kayaknya bisa deh. Cuman kayaknya lebih gampang kalau gue pengetahuan gue karena gue di produksi, yang gue tahu produksi dari PA ke kreatif, dari kreatif ke PA kayak gitu banyak. Oh, jadi maksudnya kayak switchingnya masih dalam area yang sama ya? Cuman beda job desk doang. Kayak misalnya tadi ya bikin skrip segala macam, sekarang jadi ngedit apa segala macam gitu. Oh, oke. Lu bener-bener dari nol itu kayak pas masuk hari pertama gitu. Lu ngeblank atau ngeblank banget? Parah, gue gak tahu. Tadinya lu pas awal masuk lu diminta apa juga? Gimana gitu? Iya. Bengong di kamar. Kayak orang Kena pelo ya? gendam ternyata habis berangkat. Iya, anjir, gue gak tahu apa-apa. Bener-bener gak tahu apa-apa. Gue gak tahu dunia broadcast sama sekali kan. Cuman Tapi ya udah. kalau di TV sebelum lo akhirnya terjun di pekerjaan lo secara langsung tuh ada enrichment nggak? Ada kayak trainingnya dulu atau apa nggak? Sebenarnya sih ada, cuman gue gak masuk situ. Kenapa? Sebenarnya itu kan kalau di tiap TV itu biasanya ada program sendiri. Oke. Berapa bulan gitu kan. Nah, kalau gue itu apply sebagai karyawan tetap dan gue masuk. Oh, bukan kontrak dulu atau Bukan, Oh, gue langsung oke. tetap. Gitu. Jadi perjalanannya cepet juga gitu ya? Oh iya. Karena total kalau sampai tahun 2020 gitu ya, lu tuh lulus 2017. Iya. 2020 tanya which is 3 tahunan lah ya. Iya. Itu lu udah berapa lama di TV-nya? Kalau di TV ya udah 3 tahun berarti. Di Trans Plus 17, 18, 19, 20. di Trans berapa lama waktu itu? 2 tahun. 2 tahun. Iya kalau nggak salah. Iya. Sampai 2019. 19 sampai 20 gue di MNC. MNC. Iya. Dan itu lu dari awal setelah lu pindah kan di Trans tandanya timeline-nya adalah lu PA dulu, Iya. kreatif, Iya. terus Udah jadi kreatif. oh sampai kelar di gue Trans. cabut gue di. Oke, di MNC? Kalau di MNC gue jadi FD. Oke. Flash disk. Iya betul. Iya, benar. Suka nyolok-nyolok. Iya, karena Aldi ini orangnya suka nyolok kemana aja. Emang iya. Suka nyolok dan menyimpan di memori. Oh, jadi baper. emang kalau di TV nyolok apaan aja sih? Nyoloknya apaan sih? Main tahu dong, biar teman-teman semua Jack juga sebenarnya audio juga tahu. dong, Jack audio. Oh, Jack audio. Oh. Kirain kan nyolok apa? Kan Aldi harus memastikan bahwa semuanya produksi aman. Betul. Sebagai floor director. Betul. Gitu. Nih di kan for info aja nih buat teman seputar karyawan show, teman seks dan si listeners gitu ya. Di Al-Azhar ini kita selain punya radio ini nih, kita juga ada TV dan ada majalah
digital juga. Ini kita yang ngebantu untuk rekornya, terima kasih kepada anak-anak TV. Dari Al-Azhar, dari anak komunikasi, terima kasih sudah membantu. Gue pengen tahu dong, pengen tahu, ya maksudnya pengen tahu gitu, kita semua pengen tahu apa sih anaknya lu kerja di TV gitu. Wah, biar teman-teman di sini juga ketika masuk organisasi kampus yang lingkup sama dengan mereka gitu, TV atau media radio yang lain, aku pengen tekunin masuk terus gitu. Ini ya, makin mereka gitu. Kayaknya gue berkarir di TV deh. Iya, itu gue nih anak TV banget. Harus nanya sama kayak Ale. Bentuknya kotak gitu, kotak. Iya. Tipis kotak gitu. Kotak tapi agak ada cembungnya dikit di perut. Kalau gue apa ya? Gue kalau funnya di TV itu karena sesuai sama keinginan gue sebenarnya. Cewek cakep-cakep. Parah banget. Loh. Bener nggak, Le? Parah. Fresh eyes kan? Iya. Mata seger. Apalagi dulu gue di Trans. Aduh. Kebayang sih. Tandanya salah satu motivasi lu masuk kantor untuk lebih iya, enggak juga. Enggak ngaruh. Enggak. Kirain. Ya kalau gue waktu itu masuk TV sendiri sebenarnya gue iseng. Nyoba-nyoba doang. Karena gue udah lumayan lama gue gak terima-terima. Jujur ya, dari hati ya, jujur ya. Apa dong. Gue gak apa adanya. Terus akhirnya gue apply di Trans. Masuk nih. Ya udah. Enjoy. Ternyata apa yang gue lakuin di situ tuh gue suka. Ternyata gue suka. Pas awal-awal gue jadi PA ya memang gue rada susah untuk beradaptasi. Karena gue kan bingung sama masalah teknis gitu-gitu. Job desk dan lain-lain masih agak ribet ya. Kalau job desk-nya secara teknis gue nggak ngerti kayak misalnya kamera lah, audio segala macam yang terlalu jelimet gitu gue nggak ngerti. Makanya pas gue jadi kreatif gue ngerasa wah gue demen nih. Apalagi dulu pas gue di Trans TV itu gue seringnya megang konser. Oke. Gue jarang banget megang program-program reguler gitu, gue jarang. Selalu konser kayak misalkan ulang tahun insert, ulang tahun Trans, terus insert fashion awards apa segala macam kayak gitu-gitu. Seru banget tuh ya. Iya, makanya seru jadi kayak bikin konser sendiri gitu kan. Jadi kayak gue mikirin treatmentnya ntar si misalkan BCL misalnya nyanyi ntar treatmentnya apa segala macam gitu-gitu. Kayak berarti gimmick-gimmicknya ya lah. Iya. Kayak tiap artis di treatnya beda-beda. Iya gitu. betul. Nah ini yang kalau misalkan ngomongin artis nih, ada nggak sih momen-momen seru gitu lu bareng artis? Karena banyak. Orang dilihat di luar gitu, gue suka banget sama artis ini. Gue suka banget sama artis A, gue pengen ngobrol dah sama si artis A gimana sih caranya. Tapi kan lu di TV lebih dekat gitu sama si artis. Ada nggak sih momen-momen yang seru banget sama artis, misalkan nongkrong bareng kah atau gimana kah? Kalau gue sih, gue mungkin mikirnya bukan seru ya, tapi lebih kayak momen-momen unik aja gitu, terutama buat masyarakat umum gitu kan. Masyarakat umum pasti buat ngobrol sama artis aja pasti udah. Sementara kalau gue ya udah sering ngobrol segala macam. Waktu itu gue sama Uus, gue mau abis selesai syuting kan, gue mau cabut ya, gue mau cabut ke ruangan. Ntar dulu bro, sini dulu ngerokok, ngobrol. Oh nongkrong dulu ya? Iya, itu menurut gue itu hal kecil sebenarnya, cuman kayak wah aja gitu. Apalagi waktu itu gue masih anak baru gitu kan. Gitu. Jadi hal-hal yang orang lain gak dapet, lu bisa eksklusif dapet gitu, ketemu sama mereka ngobrol. Iya, bisa ngobrol, terus bisa jadi tahu gosip-gosip. Itu sebelum dikeluarin di insert udah lu tahu duluan nih. Sebelum gua tahu. Banyak juga yang belum dikeluarin insert mas saya masih tahu. Yang dark side ya. Iya. Tapi ada lagi nggak selain tadi kan lu sebut Uus, abis itu siapa lagi gitu? Ada artis lain nggak? Vega. Kalau Vega tuh gua ini sih. Vega Tukul. Iya. Vega R. Bukan itu Yamaha. Semakin di depan. Vega ini buat main. Sega. Vega itu apa ya? Mau ngejokes ya? Oh bukan. Soalnya nada itu kayak mau ngejokes gitu loh. Vega itu gitu. Vega itu gimana? Kalau Vega itu gue senengnya ini. Apa namanya, teman-teman gue kan suka punya usaha sendiri kan. Kita kan pekerja TV kan pasti punya usaha side job. Karena kalau ngandelin gaji tidak kuat. Ekonomi lemah. Pak. Banyak tuh kayak misalkan temen gue usaha kopi apa segala macam gitu-gitu. Kak tolong promotin dong gitu. Gratis gitu ya? Gratis. Terus waktu itu gue juga pernah sama Gilang Dirga. Gue temen gue. Bukan dong. Gilang Dirga tuh saudara temen gue tuh. Oh iya. Sebuah info. Si kenal teman gue siapa ya. Terus apa namanya?
tadi itu teman gue cuma pengen foto doang, foto sama produknya doang. Tapi si Gilangnya bilang udah nggak usah videoin aja gitu. Sekalian gitu ya. Sekalian. Padahal kan maksud gue itu kan biasanya orang-orang pakai tarif kan. Iya. Iya, Bener. Ini tapi kayak dia ngelakuin itu for free gitu. Jadi ketika emang kita ingin eksklusivitas, itu bekerja di media. Iya betul. Ya karena kan pasti semua kerjaan dimanapun akan ada Plus minusnya ya. konflik, Iya, drama pasti. dan lain-lain gitu. Tapi Pasti. kita mencari mana yang seru ya gitu. Iya. Apa kayak misalkan gini, gosip artis. Lu jangan ngasih Siap-siap Instagram gue hilang lagi. Jangan sampai follower di bawah 1000 ini Hilang lagi. Enggak. Ya pasti kan kalau misalkan kita ngomongin positif mulu, orang juga kayak biasa saja. Tidak seru. Kita cari untuk judul podcast ini. Ada nggak masalah gosip yang kayak orang-orang nggak tahu gitu? Sebagai kan media-media ini kan si Dimas nih kayak mak lambe banget, mak lambe. Turah banget nih. Ale sampai gitu doang. Kayak gue nggak tahu mesti jawab apa. Iya, lo yang mancing. Iya. Akun Instagram gue yang hilang Pak. Seperti yang sudah-sudah ya. Iya, seperti yang sudah-sudah. Enggak, tapi ya yang mungkin yang lulus sensor dari lu lah. Ya dari highlight yang waktu itu sempat Apa ya? ini apa namanya? Dengkul. Oh, dengkul. Iya. Gue tuh penasaran kok ada artis tacapan biasa muka lah ya. Iya. Udah dengkul. Itu kan momen lucu tahu ada. Lucu. Memang lucu bahkan waktu gua menyaksikan sendiri terus gue juga manggil anak makeupnya. Gue minta tolong sama artisnya juga dengkul lo gue tacap dulu ya. Ini juga kita berdua sama semuanya kita juga ketawa gitu. Jadi bukan sesuatu buat menghina. si dianya gimana? Dianya ketawa juga. Dia ketawa kan terus gue bilang lah lu sosokan pakai rok pendek. Nah, ini kita kasih timeline dulu, ceritain timeline dulu. Dia Adi di acara apa? Lagi dia sebagai maksudnya bintang tamu kah, host kah atau apanya? Ya, jadi terus gimana? Nah, jadi gini, dulu kan kalau lu misalkan nonton Idol atau KDI atau apalah pokoknya acara-acara talent search gitu. Kan pasti setiap lagi audisi pasti ada gimmick-gimmick. Iya, gimmick-gimmick absurd lah ya. Ada orang yang nyanyinya sengaja dijelek-jelekin kayak gitu kan. Nah, waktu itu gimmickan gue itu datengin Cimoy. Disebut lagi namanya. Oke. Iya. Cakep banget tuh Cimoy. Cakep banget. Montok kan. Kalau ditutupin. Ada videonya lagi. Waduh. Oh. Video apa tuh? Video apa? Video TikTok. Oh, video TikTok. Iya. Oke. Jadi waktu itu karena gimmicknya memang lagi gimmick absurd, ada dia kan, dan dianya itu abis datang, gue nggak tahu dia abis syuting apa. Dia tuh pakai rok pendek gitu, terus pakai kaos kaki panjang. Oke. Ala-ala masih di Jepang. Oh, JKT. Ala-ala JKT. Jepang. Lebih kayak Suneo ya. Terus ya udah kan dia datang nih ke backstage segala macam karena gue FD posisinya, ya udah karena ada artis datang gue bawa ke gate. Ayo Moy, bareng sama gue. Ayo boy. Bodoh amat saya. Si deket banget sama Cimoy. Si akrab. Ayo boy. Cimoynya di belakang kayak boncengan gitu. Dia jalan Gendong Aldi. Apa bang? Terus Kagak, karena gue gue nggak pengen ada gap gitu loh antara si artis sama gue gitu. Jadi sebisa mungkin gue menjaga keakraban itu lah. Ayo Moy kita ya. kenapa nggak panggil ayo sayang? Aduh. Lebih akrab loh. Ale sekarang denger kata sayang langsung tutup buku. Iya. Aku tidak mau dipanggil sayang. Terus gimana? Udah gue panggil tuh kan ke belakang. Terus kan kalau FD kan pasti pakai belt pack kan. Kayak gini nih, cuman gue ngobrol sama PD gue, sama program director gue. PD gue bilang, itu si Cimoy jangan lupa ditacap dengkulnya. Oh dia langsung ngomong di ini loh. Belt pack gue, terus gue ketawa kan. Terus PD gue bilang, tawa-tawa sampein. Dikira beneran. Iya, gue kira bercanda. Iya, gue kira bercanda. Sampein beneran. Oh, ya udah gue panggil anak makeupnya dulu deh. Gue pakai HT. Kan gue kan wah, ini FD pakai belt pack, satu kiri pakai belt pack, kanan pakai headset buat HT. Ya udah gue ngomong tuh, anak makeup tolong ke atas dong. Ya udah anak makeup ke atas, tacap tuh. Gue ngomong, Moy, punten ya. Lu ngomong tuh kayak ngerasa, ini orang tersinggung gak ya? Iya. Walaupun gue pengen akrab juga, tetep aja gak enak dong. Moy, punten, dengkul lu tacap dulu.
Iya apa tuh waktu itu? Terus dia langsung, hah beneran kak? Gue bilang, beneran Moy, beneran. Hah serius? Emang kenapa dengkul aku? Masa gue perlu jawab sih? Gak enak lu ngomongnya. Gue bilang aja takutnya di kamera gelap. Di kamera gue bilangnya kan. Gue menyelamatkannya dengan itu. Takutnya gelap ya, bener. Takutnya di kamera gelap. Padahal tapi emang seru ya kalau kayak gitu, seru-seru banget ya. Iya seru banget. Kayak apa ya, pengalaman yang Ini kayak gini gue baru denger saat ini doang loh, soal apa yang tacap dengkul tuh baru kali ini aja sih gue tahu loh. kayak ini pasti hal-hal yang gak kepikiran sama si listener ya yang pengen kerja di TV kan pasti mikirnya ketemu artis doang ya. Padahal hal-hal lucu kayak gini akhirnya memorable gak sih? Iya, iyalah. Alex sekarang udah gak di TV tapi kan bakal jadi cerita terus gitu loh. kayak ya selain ngelihat dark side-nya dari artis, tapi kita juga ngelihat good side dan Iya, funny side-nya juga. Funny side-nya. Ini kalau misalkan kita coba lu bayangin ya, lagi di TV lu harus ngebrief, harus ngebawa si artis gitu ya. Terus bilang, punten, dengkul harus ditacap. Gue kalau gue nih zaman di radio mau ngebrief narasumber artis aja kadang kan brief ya, yang emang scripting gitu kan ya udah aman-aman aja, masih ada rasa-rasa kayak ini orang mau nggak ya atau ini tacap dengkul anjir. Karena emang butuh visual. Iya. Cuman maksudnya tacap dengkul tuh kayak wah either dia bakal ketawa kayak si Cimoy kan atau mungkin tersinggung. Iya dong. Acara jadi kacau. Iya. Gimiknya jadi nggak jalan apa yang anak kreatif buat gitu kan. Iya betul. Ya, gue gak bayangin sih. Oh, sama satu lagi sih. Coba. Ini lucu banget. Jadi waktu itu Mom and Kids Awards kalau nggak salah. Oke. Mom and Kids Awards. Terus tuh karena lagi awarding gitu, sekalian MNC tuh mau ngeluarin awarding buat program-program media yang kartun-kartun. Ada Kiko, ada Upin Ipin, apa segala macam. Terus ada satu tuh Rizka dan si Gembul lah. Nah, itu jadi kan kartun gitu kan, kartun yang satu cewek biasa, yang satu lagi tuh kayak kelinci-kelincian gitu. Oke. Oh, itu yang buatan Indo ya? Iya. Kayak Masya and the Bear. Iya, kayak gitu, semacam kayak gitu. Ya lu bayangin Masya and the Bear deh. Bayangin Masya and the Bear, semua orang pakai kostum nih. Upin Ipin pakai kostum apa segala macam. Lu bayangin Masya and the Bear ya? Lu bayangin Masya and the Bear. Masya and the Bear si beruangnya udah pakai nih kostum. Yang jadi cewek, yang jadi masnya ke gua, "Kak, aku belum dapat kostum." Terus gue tanya nih ke anak wardrobe, "Ini dia gini doang." Lah, Masya mah emang gitu doang sama gini. Cuma pakai kerudung doang. Terus pas lagi on air gue kasihan banget sama mbaknya cuman agak ketutup tuh muka ya. Ketutup mukanya. Yang lain bisa menutup malunya. Dia sendiri doang. Iya, kasihan banget. Gue ngakak sih. Waktu itu orang-orang itu dapat dari mana? Dancer. Oh, dancer. Batavia? Goreng. Diem kan. Jadi itulah yang teman-teman di luar sana gitu ya, yang apapun kuliah lo gitu. Minumnya? Kagak. Jadi memang ya keseruan-keseruan yang bisa lo dapat dari apapun pekerjaannya. Nah, kebetulan Ale ini bisa dibilang udah expert lah ya di media televisi ya. Iya, televisi udah 3 tahun lah. 3 tahun itu sudah udah berpengalaman. Gak mau di TV lagi, Le? Kalau nggak di blacklist mah nggak apa-apa. emang di blacklistnya di sana doang? Iya, apa semua enggak kan? Nggak tahu sih. Tadi sebelum kita nge-tag, Ale duduk di sofa situ kan gue sama Ale. Ale gue liat lagi buka LinkedIn. Ada salah satu televisi nih. Aduh, boleh deh. Jilat ludah sendiri gue. Ya penting ada duit dulu karena endorse nggak bisa masuk. Iya, betul. Ujung-ujungnya itu. Aduh. Si Radio.